Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali dengan saya Ibnu di channel saya. Ini kita masih tetap membahas sesuai dengan video yang pertama kemarin, yaitu tentang membuat desain rumah menggunakan 3D visualization punyanya gohom.com. Dimana ketika saya sudah banyak mencoba aplikasi desain punyanya gohom.com ini salah satu yang saya rasa mudah. Karena apa? Karena komponennya ya tinggal klik, kemudian drag and drop aja sudah selesai. Dan sangat terasa sekali bagi orang yang pemula seperti saya. Oke, mari kita sama-sama belajar. Jadi di sini kita akan belajar lebih dalam tentang wall structure punyanya di aplikasi ini. Seperti yang saya kenalkan di awal bahwa wall structure punya wall, kita ini wall. Jadi kalau wall ini bentuknya kita bisa buat sendiri. Yang kedua, sudah disediakan format wall yang dinamakan dengan room. Room ini kalau kita buat dia akan langsung kotak. Jadi tidak seperti wall. Kalau wall ini berarti dia lebih fleksibel. Kalau room ini dia akan langsung kotak. Oke, kita akan buat room dulu. Kita klik satu kali di sini, kemudian kita klik di sini, tarik, kemudian kita drop. Selesai. Kita sudah membuat satu room. Oke, di dalam gohom.com ini terdapat ukuran. Nah, ukuran di sini itu mewakili meter. Jadi setiap 1000 berarti sama dengan 1 meter. Untuk membuktikannya kita bisa buat ukuran itu. Caranya bagaimana? Kita hilangkan tanda plus ini dulu dengan tekan escape. Kemudian kita tekan di salah satu sisi. Kalau kita tekan di sisi yang atas, maka editingnya akan yang ukuran yang berada di sisi kanan kiri akan keluar kolom untuk edit ukurannya. Kita ubah jadi 3000. Nah, untuk mengubah ukuran yang atas kita bisa klik sisi sebaliknya. Kemudian kita ubah juga di sini 3000. Oke. Ukurannya sudah kita ubah masing-masing sisi 3000 dan di sini keluar angka 9 meter persegi. Berarti setiap sisi ini jika dia 1000 itu sama dengan 1 meter. Kalau 3000 berarti dia sama dengan 3 meter. Sesuai dengan rumus sisi kali sisi 3 kali 3 berarti 9 meter. Oke, ini untuk yang pertama. Yang kedua, kita akan coba ubah untitled di ruang ini. Kita tandai bahwa ini sebagai ruang tidur. Caranya bagaimana? Kita klik yang tengah ini. Nah, kemudian di sini akan keluar room name sama room names. Di sini sudah tertulis customize, di mana kalau customize ini kita akan bisa menamai ruang ini sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika kita pilih di customize ini, itu nanti sudah ada format bawaan. Sebagai contoh, karena ini kita mau buat tempat tidur, kita klik customize, kemudian kita cari bedroom, karena ini pasnya pakai bahasa Inggris ya. Kita klik bedroom, dia akan langsung berubah jadi bedroom dan room names di bawah ini langsung berubah jadi bedroom. Bagaimana kalau kita mau sesuaikan aja dengan pakai bahasa Indonesia ya, kita tinggal ubah aja yang room names pakai S yang bawah ini, kita ganti dengan kamar. Dia akan langsung berubah jadi kamar tidur. Dan room name-nya di atas tetap, karena ini room name ini lebih ke, kalau saya bilang lebih ke semacam pengelompokan ya. Oh, ini bedroom, ini living room, seperti itu agar kita mudah aja. Oke, next kita akan coba pakai wall. Seperti yang saya katakan, wall ini membuat dinding tapi lebih fleksibel. Sebagai contoh skenario, kita mau buat satu kamar tidur dan langsung ruang santai. Tapi ruang santainya itu berbentuk tidak beraturan atau menyesuaikan ini. Jadi nanti kita akan buat set, nanti garisnya segini, segini, dan segini. Jadi seperti pesegi di dalam pesegi panjang. Jadi roomnya ini dia pesegi, nanti kamar tidurnya ini pesegi, ruang lainnya itu pesegi panjang. Tapi semacam dua pesegi yang jadikan yang saling tumpang tindih satu sama lain.
Kan nggak ada tuh di sini, tapi kita bisa buat menggunakan wall. Jadi desain ruangannya kita bisa buat dengan menggunakan wall, karena wall ini dia lebih fleksibel ya untuk bentuknya. Kita akan langsung praktekkan. Kita klik di sini wall. Ini ada titik di sini, kita paskan aja di sini, kemudian kita tarik. Nah, lurus-lurus saja. Kalau bengkok gimana, tenang aja, UX-nya sudah membantu kita. Siap, berarti ini sudah lurus. Kita klik lagi di sini, kemudian diklik lagi di sini. Jadi agar kita tahu bagaimana ini lurus enggaknya, ini akan terdapat perbedaan ketika kita, nah, ketika kita seperti ini, garis tengahnya ini dia berubah menjadi hitam. Tapi ketika kita luruskan, dia akan berubah menjadi biru terang. Berarti wall yang kita tarik sudah lurus dengan titik sebelumnya. Kita klik di sini, kemudian kita sampaikan ke titik ini. Nah, jadi kita sudah punya satu living room. Jadi kita ubah namanya dulu aja ya. Ini kita ganti, kita cari living room, kemudian namanya kita ubah jadi ruang santai. Ruang santai yang lebarnya 24 meter. Untuk melakukan selection, kita tekan escape lagi agar kita bisa masuk ke mode selection yang lebih luas. Oke, seperti ini. Kita klik di luar objek biar kita tahu ukurannya. Oke, kita tahu ukurannya di sini adalah 4000 atau dalam artian 4 meter. Kalau di sini 7 meter. Yang di sini lebarnya 4 meter, yang di sini 1 meter. Lebih dikit. Bagaimana kalau kita mau, ruang ini kurang melebar ke samping sebelah sini. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik di sini. Kita mau ubah yang ini atau yang ini pun nggak masalah. Kalau seumpama, ini aku pengen dia 5 meter aja. Jadi kita ubah aja jadi 5000. Otomatis dia akan berubah. Dan nambahnya adalah ke arah yang searah dengan ruas yang kita select. Bagaimana kalau kita coba merubah yang di sini? Ini yang kita select. Kemudian saya pengen ini jadi 9 meter. Kira-kira akan berubah kemana? Ke sini atau ke sini? Ya pasti ke sini lah, karena yang kita select di sini. Kita enter. Ya, ternyata benar. Jadi, ketika kita melakukan selection, itu ternyata juga berpengaruh pada perubahan ruas. Apakah yang pasti adalah ruas yang pasti, ruas itu akan bertambah ke ruas yang kita selection. Seperti yang saya contohkan tadi. Oke, ini berkaitan dengan wall structure. Di tutorial yang awal, kalau kita mau melihat desainnya, kita yang 3D ya, kita bisa klik di sini 3D. Nah, kita bisa samping kanan, samping kiri, lihat. Kalau mau balik ya tinggal klik 2 dimensi. Oke, itu tutorial tentang wall structure. Bagaimana dengan door dan windows? Kita lanjutkan di tutorial selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.